Halo para konco sadudulur kabeh, berjumpa kembali bersama Mimin di channel Start One TV. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang sangat Mimin suka, dan tentunya film ini sudah pasti memiliki penggemar yang sangat banyak. Film yang berjudul One Piece. One Piece live action adalah serial berdasarkan manga dan anime populer. Serial live action ini diadaptasi dari manga karya Eiichiro Oda yang menampilkan kisah geng bajak laut topi jerami. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai menceritakan pada 22 tahun yang lalu di sebuah kota di pinggir laut. Kota ini merupakan tempat para warga dan nelayan tinggal. Wilayah kota ini dilindungi oleh para marinir angkatan laut yang akan selalu melindungi masyarakatnya dari para bajak laut yang selalu membuat kekacauan di lautan. Terlihat ada seorang tawanan bajak laut yang berhasil mereka tangkap. Kepala marinir mengatakan, ini adalah kesuksesan terbesarnya karena mereka berhasil menangkap Gold Roger yang dijuluki Raja Bajak Laut yang selalu meneror masyarakat. Roger akan dieksekusi hukuman mati. Namun sebelum dia dieksekusi ada salah satu warga yang menanyakan, di manakah harta karun yang Roger curi disimpannya. Roger sangat senang mendengarnya, kemudian dia mengatakan bahwa harta karunnya disimpan di sebuah lautan, jadi jika ada orang yang ingin mencarinya, Roger mempersilahkan untuk mengarungi lautan. Kemudian Roger pun dieksekusi dan dia pun meninggal. Para warga yang mendengarnya langsung bergegas pergi untuk mencari harta karun itu. Pesan terakhir dari Gold Roger benar-benar mengubah dunia, dan melahirkan era baru yaitu zaman kebesaran bajak laut, di mana perebutan harta dari bajak laut yang hilang, yang disebut dengan One Piece. Di sebuah kapal kecil terlihat ada seorang anak muda dengan menggunakan topi jerami sendirian. Pemuda itu bernama Monkey D. Luffy. Dia berlayar untuk mewujudkan mimpinya yaitu, menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut yang hebat. Namun dia berlayar selalu sendirian, tidak ada teman ataupun keluarganya. Sebelum Luffy menemukan One Piece, langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari teman untuk berjuang bersama dan tentunya teman yang setia. Tiba-tiba perahu Luffy bocor yang membuat perahunya tenggelam. Namun Luffy bergegas masuk ke sebuah tong untuk menyelamatkan dirinya. Luffy pun terbawa arus ombak sampai mendekati ke sebuah kapal bajak laut lain yang sedang bertempur. Diketahui pemimpin bajak laut itu bernama Alvida. Dia merupakan salah satu bajak laut wanita yang sudah lama berlayar. Kapal demi kapal telah ia buru dan membunuh kapten bajak lautnya, sehingga ia memiliki banyak pengikutnya. Vilda memenangkan pertempuran itu dan membunuh sang kapten. Kemudian dia menyuruh salah satu awak kapal untuk membersihkan sekumpulan darah. Awak kapal itu bernama Koby. Pada saat malam hari Koby sedang melakukan bersih-bersih, tiba-tiba ada Luffy yang mencoba keluar dari persembunyiannya. Koby pun merasa ketakutan, namun Luffy berusaha menenangkannya. Mereka saling bercerita satu sama lain, hingga akhirnya Luffy yang akan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya, malah membuat kesalahan sehingga Ratu Vilda dan seluruh pengikutnya terbangun dan menyerangnya. Luffy tidak terluka sedikitpun, justru mereka semua merasa takut, karena Luffy memiliki tubuh yang sangat elastis dan melar seperti permen karet. Hingga pada akhirnya Ratu Vilda dikalahkan dengan mudah dan Luffy pergi membawa Koby. Di tempat lain di Pulau Sixis ada seorang pria yang sedang menyalakan lilin-lilinnya. Pria ini bernama Rorona Zoro, seorang pembunuh hebat yang selalu memburu para bajak laut. Zoro didatangi seorang pria berambut pang. Pria itu menginginkan Zoro untuk gabung bersamanya. Namun Zoro menolaknya dan mereka berdua bertarung yang membuat si kepala pang itu terpotong tubuhnya dan tewas. Pada pagi hari Koby menanyakan kepada Luffy yang kagum akan tubuhnya yang melar itu. Luffy menceritakan kalau ia telah memakan buah bernama Gomu Gomu yang membuat tubuh Luffy elastis seperti karet. Koby menanyakan tujuan Luffy berlayar.
Luffy mengatakan dia ingin pergi ke Grand Line, namun Koby menjelaskan bahwa untuk menuju ke sana harus memiliki peta jalur. Sontak Luffy membenarkannya dan dia berniat untuk mencuri peta di salah satu tempat militer Angkatan Laut. Dan mereka pun bergegas ke sana untuk mencurinya. Di suatu tempat di East Blue, terlihat ada seorang perempuan yang terdampar sendirian di perahu. Kemudian ada dua orang pencuri yang akan mencuri salah satu kotak milik si perempuan itu. Kedua orang itu turun dan membuka kotaknya, tapi ternyata kotak itu kotak kosong, tidak ada apa-apa. Sontak dia melihat ke belakang, alhasil perempuan itu pergi ke kapal miliknya untuk dibawa pergi. Perempuan itu bernama Nami, dia merupakan pencuri yang ada di laut itu dan tentu saja tujuan dia mencuri sebuah peta untuk pergi ke Grand Line. Luffy dan Koby tiba di markas marinir, dia mampir ke sebuah bar yang ada di tempat itu untuk mengisi perut kosong, namun tidak hanya Luffy saja, ada Zoro dan Nami, namun ada hal yang membuat Zoro marah. Seorang anak kecil bernama Rika, dia ingin memberikan kue untuk Zoro, namun tiba-tiba kue itu terjatuh karena Rika tidak sengaja menabrak pria berambut pirang, dan kue itu pun diinjak-injak olehnya. Zoro yang melihat itu marah kepadanya. Dan terjadilah perkelahian antara Zoro dan pemuda berambut pirang itu. Bahkan marinir di sana pun ikut membantu menyerang Zoro. Diketahui pemuda itu adalah anak dari komandan marinir yang bernama Kapten Morgan. Pria itu membawa Zoro kepada ayahnya untuk meminta imbalan, namun Kapten Morgan sudah mengenal Zoro dan dia menginginkan Zoro untuk bergabung bersamanya. Dia memberikan dua pilihan kepada Zoro, ikut bergabung atau akan dihukum 7 hari 7 malam dijemur di lapangan. Zoro pun menolak tawaran itu dan memilih untuk dijemur. Di sisi lain Nami berhasil menyamar sebagai anggota marinir untuk mencari peta yang disembunyikan di markas itu. Di tempat lain, Luffy berhasil menyusup ke sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan tempat tawanannya Zoro. Setelah Luffy melihat pertarungan Zoro di bar itu, dia tertarik untuk mengajak Zoro bergabung bersamanya. Namun Zoro tetap saja menolak. Zoro memiliki janji pada seseorang untuk menjadi pendekar pedang yang hebat. Dan itu sebabnya dia selalu ingin memburu para bajak laut agar terus mengasah kemampuan pedangnya. Setelah mendengar itu, Luffy melepaskan ikatannya dan menyuruh Zoro untuk mewujudkan impiannya. Nami mencoba mencari ke sebuah pangkalan marinir, namun dia diketahui oleh salah seorang pria yang ia curi bajunya di bar minuman. Tak lama kemudian Nami pun menghajar para marinir itu dan melanjutkan pencariannya, hingga akhirnya Ika bertemu dengan Luffy yang sudah mengetahui semuanya tentang peta dan Nami. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari peta yang tersimpan di kamarnya Morgan. Sialnya mereka berdua bertemu dengan Morgan di perjalanannya. Untung saja Nami mampu mengelabui Morgan sekaligus mencuri kunci kamar miliknya. Luffy yang mengagumi kepintaran Nami mengajaknya untuk bergabung bersamanya, namun Nami menekankan tidak akan bergabung bersamanya. Mereka berdua pun berhasil menemukan kamar Morgan dan masuk untuk mencari petanya. Dan akhirnya mereka menemukan tempat tersembunyi penyimpanan peta itu. Ketika hendak mengambil petanya, Kapten Morgan mengetahui kebohongan mereka dan dia memerintahkan untuk menangkap Luffy dan Nami. Kotak peta itu tidak bisa dengan gampang diambilnya, perlu sebuah kunci kombinasi. Namun di sini Luffy memperlihatkan kekuatannya dan menariknya hingga mereka pun terjatuh ke tempat penyanderaan Zoro. Para marinir berhasil mengepung Luffy dan Nami, tidak ada pilihan lain kecuali melawannya dan terjadilah perkelahian dengan marinir. Zoro yang melihat itu dia tidak peduli sama sekali. Ketika dia hendak mau keluar dia melihat bahwa Luffy dan Nami kewalahan untuk melawannya, sehingga Zoro pun memilih untuk membantunya. Kapten Morgan tidak bisa hanya diam, dia pun turun untuk menghajar mereka bertiga. Morgan tidak mampu melawannya dan dia pun kalah dalam pertarungan itu. Kini Luffy, Zoro dan Nami berhasil kabur selamat. Ketika mereka hendak mau pergi, Luffy mencari Koby teman berlayarnya. Namun sayang sekali Koby memiliki cita-cita untuk menjadi seorang marinir, kemudian dia pun tidak ikut dan memilih untuk tetap di sana menjadi anggota marinir.
Dengan kasus hilangnya peta itu membuat para bajak laut hebat marah dan ingin merebutnya kembali dari tangan Luffy dan kawan-kawan. Akankah perjalanan Luffy dan kawan-kawan menuju Grand Line akan sangat mudah dan berhasil menemukan One Piece? Atau justru sebaliknya, karena mengingat para pembajak laut lain akan mulai mencari mereka dan membunuhnya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa tekan like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan episode berikutnya.